1062 The Voice of Love. Baik kekasih Tuhan semuanya, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di program Wanita Berkemenangan edisi hari Senin tanggal 20 April 2020, siaran langsung live dari studio Radio Sangkakala di Kompleks RMIB 20 Ngagel Jaya Selatan, Surabaya. Hingga jam 11 siang nanti kita akan ditemani oleh Ibu Evangelis Dani Matita yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesaat lagi dengan tema doa. Baik Ibu Evangelis Dani Matita, bagaimana? Apakah sudah siap Ibu? Oh iya, dengan senang hati. Puji Tuhan, luar biasa. Sekarang waktu dan kesempatannya saya persilakan Ibu. Ya, thank you. Mari kekasih Tuhan, sebelum kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, hari ini saya ingin sharing tentang doa. Bagaimana sebagai perempuan-perempuan Allah, wanita itu ternyata pegang peranan penting. Tadi saya belum sempat dalam obrolan saya dengan Joshua tadi, bagaimana dalam masa pandemi COVID ini, di mana saat ini sebagian besar kita tinggal di rumah untuk mengikuti aturan pemerintah dalam rangka memutus rantai penyebaran virus corona. Sampai kapan? Nggak ada satupun yang tahu. Lalu bagaimana kita mengisi kehidupan kita yang 24 jam itu berada di dalam rumah. Terlebih lagi, sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan, saya mau pastikan begini, ternyata ketentraman, damai sejahtera, lalu kekondusifan sebuah rumah, di dalam rumah itu sangat tergantung kepada keberadaan seorang ibu gitu ya. Jadi kalau ibunya galau, seisi rumah itu galau gitu ya. Jadi ini yang kita akan menjadi perempuan-perempuan yang menang, wanita yang berkemenangan dalam masa-masa seperti ini. Apa yang bisa kita kerjakan bersama-sama ya. Hari ini saya akan sharing tentang doa, komunikasi dengan Sang Raja. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Bapa, kalau kami masih boleh berada di tempat ini, kami masih bisa hidup, kami masih bisa melakukan perkara-perkara yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kami belajar kebenaran firman Tuhan, kami ingin Roh Kudus itu yang mengurapi kami, hamba-Mu Joshua, dan juga setiap kekasih Tuhan yang mendengar program Wanita Berkemenangan ini. Kami boleh belajar banyak, kami boleh praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur untuk setiap kekasih Tuhan yang mendengar akan siaran ini, biar mereka juga bisa menjadi tanah yang baik, menerima benih firman Tuhan, dan benih itu akan tertanam kuat, bertumbuh, dan berbuah berkali-kali lipat. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, doa, saya tulis di sini doa merupakan komunikasi dengan Sang Raja. Kenapa saya tulis Sang Raja? Karena Allah itu adalah Raja kita, Allah itu adalah pengendali di dalam kehidupan kita. Nah, kita perlu punya hubungan yang baik, punya hubungan yang lekat dengan Sang Raja, supaya apa yang diperkenan oleh beliau itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kita bisa berhubungan dengan Sang Raja, kita bisa berhubungan dengan Allah Tuhan kita bisa menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran kita dan perasaan kita, dan kita tahu arahan-arahan yang kita harus kerjakan melalui doa yang kita naikkan. Nah, saya akan mengawali dengan begini. Kenapa sih mesti berdoa? Kita perlu berdoa sesuai dengan Amsal 3 ayat yang ke-6 ya. Kita akan lihat sama-sama. Amsal yang ketiga ayatnya yang ke-6 mengatakan demikian. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Dalam terjemahan lain di dalam bahasa Inggris dikatakan, in all thy ways acknowledge him and he shall direct thy path. Artinya buat Allah itu tahu gitu ya, sehingga dia bisa memimpin kita sesuai dengan jalan-jalannya dia gitu ya. Nah, hidup ini dijalani dengan damai sejahtera ketika kita tahu pasti bahwa Allah itu acknowledge, dibuat tahu dengan apa yang ada dalam kehidupan kita. Ya, Allah Maha tahu
Kita nggak bisa berpikir begini, kan Allah sudah maha tahu, ngapain juga saya itu mau memahamkan beliau. No, tetapi firman Tuhan katakan, in all thy ways acknowledge him and he shall direct thy path. Tapi Allah ingin kita jujur dan terbuka dengan keberadaan kita. Jadi kita berdoa itu bukan karena Allah itu tidak ngerti apa-apa tentang kita, bukan. Tetapi Allah itu lebih kepada kita ini terbuka enggak sih sama dia. Kita ini mau jujur enggak sih dengan keberadaan kita. Itu ya, jadi ini pentingnya doa, komunikasi. Nah, doa itu komunikasi. Doa itu nafas. Kalau doa itu komunikasi, Billy Graham mengatakan begini, prayer is simply a two-way conversation between you and God. Doa adalah komunikasi dua arah antara manusia dan Tuhan. Kekasih Tuhan, kalau kita bicara tentang komunikasi, itu artinya pembicaraan dua arah. Jadi bukan satu arah saja, tetapi pembicaraan dua arah. Good communicator adalah yang good listener. Orang yang bisa mengkomunikasikan dengan baik, seorang komunikator yang baik itu adalah orang yang mau mendengar gitu ya. Nah, dengan berdoa kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Dua orang yang kemudian dapat berkomunikasi dengan baik selalu dimulai dengan berkenalan. Mereka yang melalui tahapan sederhana dalam berelasi, mereka melalui itu ya. Demikian halnya kita dengan Tuhan, harus dibangun dari awal. Kita tidak mungkin berkomunikasi dengan Tuhan secara intens jika kita tidak memiliki akses untuk itu, tidak memiliki hubungan untuk itu. Apakah ada penghalang antara kita dan Allah kita? Bereskan dulu penghalang tersebut. Jadi doa itu merupakan komunikasi dua pribadi. Dalam hal ini kita dengan Allah. Di dalam komunikasi yang baik, masing-masing kita harus menjadi pendengar yang baik. Untuk bisa berkomunikasi dua arah secara baik, kita perlu memiliki hubungan intim. Nah, kekasih Tuhan, hubungan intim ini tidak mungkin terjadi kalau kita tidak pernah kenalan. Misalnya saya dengan Joshua, saya nggak mungkin bisa ngobrol banyak dengan dia seperti tadi kalau saya nggak pernah ngerti dia nggak pernah ngerti saya nggak pernah kenal. Saya yakin Joshua nggak akan mau mendengarkan orang di pinggir jalan yang dia nggak pernah ketemu untuk cerita banyak dengan dia, itu nggak mungkin. Demikian juga dengan kita dan Allah. Kekasih Tuhan, pastikan bahwa kita sudah memiliki akses untuk berbicara dengan Sang Raja. Pagi hari ini saya mau mengingatkan kita semua, apakah setiap kita sudah memiliki akses untuk layak berbicara dengan Sang Raja, atau kita dilayakkan oleh Sang Raja untuk come in, oke, yuk ngobrol sama saya. Jadi kita harus membereskan dulu penghalang-penghalang itu. Firman Tuhan katakan bahwa yang menjadi penghalang itu bukan karena Allah nggak punya telinga, bukan karena Allah terlalu jauh dengan kita, tetapi yang membuat kita terhalang akan bisa bicara dengan Allah karena dosa-dosa kita. Jadi pagi hari ini saya akan awali dengan kekasih Tuhan. Bagi siapa saja dimanapun kalian berada yang belum pernah membangun hubungan dengan Allah, pagi hari ini saya mau berdoa untuk kekasih Tuhan semua. Kita akan berdoa supaya kekasih Tuhan punya akses untuk bicara dengan Sang Raja. Yang belum pernah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, karena itulah jembatan untuk kita bisa kembali berkomunikasi dengan Bapa kita di sorga. Hanya melalui satu pintu, yaitu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, karena itu pada pagi hari ini saya akan tantang kita semua. Apabila masih ada di antara kekasih Tuhan yang mendengar program ini dan belum pernah sekalipun mengatakan bahwa Tuhan Yesus, Engkaulah Juru Selamatku, Engkaulah Tuhanku dan Engkau Rajaku, mari kita akan berdoa bersama-sama lebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap kekasih-kekasih Tuhan yang mendengar program ini.
mungkin yang baru pertama kali mendengar program ini, mungkin yang belum yakin akan keberadaan keselamatannya. Pada pagi hari ini Bapa, kami berdoa, letakkan tangan kananmu di dadamu dan mulailah mengikuti apa yang saya katakan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini aku datang kepadamu. Aku minta pengampunan dosa, segala jenis dosa yang telah aku perbuat, segala jenis kejahatan yang pernah aku lakukan, baik dalam pikiran maupun dalam perbuatan. Pada pagi hari ini aku datang kepadamu Tuhan. Aku meminta pengampunan akan segala dosa dan kesalahan yang sudah pernah aku lakukan. Saat ini aku membuka hatiku, perasaan dan pikiranku. Aku membukanya di hadapanmu Bapa. Dan aku mau mengundang Engkau Yesus Tuhan sebagai juru selamat di dalam kehidupanku. Aku mengundang Engkau masuk di dalam hatiku, bertahta di dalam kehidupanku, menjadi Tuhan dan Rajaku, satu-satunya Tuhan dan Raja. Bapa, aku mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih untuk pengampunan dosa. Terima kasih Engkau sudah menebus aku dari kegelapan dan menjadikan aku anak-anak-Mu. Engkau sudah memindahkan aku dari gelap ke dalam terang-Mu yang ajaib. Bapa, terima kasih untuk hubungan. Terima kasih untuk kelayakan yang Tuhan sudah berikan kepadaku, kepada setiap kekasih Tuhan semua. Terima kasih Bapa. Biarlah mulai hari ini sampai selama-lamanya, satu-satunya yang Allah yang ada dalam kehidupanku adalah Allah di dalam Kristus Yesus. Satu-satunya juru selamat kami adalah Engkau Yesus Kristus. Engkau adalah Raja. Biarlah hidupku sekarang dikendalikan oleh Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa mulai hari ini seluruh pemikiran, perasaan kami semuanya ada di dalam kontrolnya Allah yang mengendalikan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ketika kita sudah meyakini bahwa kita sudah ditebus dari dosa dan kita diangkat menjadi anak Allah, menjadi umat kesayangannya Allah, maka kita punya akses untuk kita itu bisa berdoa. Kita punya akses untuk kita itu bisa berkomunikasi dengan Bapa. Sehingga akhirnya doa itu selain alat untuk berkomunikasi, bagi orang percaya, doa itu adalah nafas. Kalau kita sebagai manusia jasmani, kita butuh nafas enggak sih? Kita butuh nafas. Kalau kita enggak nafas, kira-kira apa yang terjadi? Coba kalau kita tutup hidung kita dan kita tidak nafas dalam beberapa menit, kita pasti akan terengah-engah. Nafas merupakan kebutuhan dasar manusia. Kalau kita bisa tidak makan, kita bisa tidak minum, tapi kita tidak bisa tidak bernafas, ya. Jadi kita bisa puasa, kita nggak minum, kita nggak makan, tapi kita nggak bisa kita nggak bernafas. Orang yang tidak bernafas berarti mati. Tetapi kita tidak pernah sadar bahwa kita ini bernafas. Sampai pada akhirnya mungkin kita mengalami sesak nafas, baru kita menyadari bahwa wow, ternyata nafas itu penting banget ya, gitu ya. Saya adalah seorang perempuan yang punya asma dulunya gitu ya, alergi asmatis gitu. Jadi kalau saya kena debu, saya sesak nafas gitu. Nah, kalau itu tidak segera diatasi, akan berlarut-larut dan membawa saya sampai ke rumah sakit. Ketika on the way ke rumah sakit tuh rasanya sudah seperti itu tadi, mau mati rasanya. Kenapa? Karena nafasnya pendek banget. Tapi ketika kita sudah bisa bernafas dengan lancar, kita kayak lupa gitu bahwa kita ini bernafas. Jadi sekarang apa sih yang saya praktekkan dalam hidup saya? Saya mengambil waktu dalam sekian menit itu untuk bernafas dalam, sambil mengucap syukur sama Tuhan. Jadi saya tarik nafas, saya nikmatin, aduh masih dalam, saya bisa bernafas gitu ya, sambil mengucap syukur. Coba lakukan itu. Ketika kita semua melakukan itu, kita akan tahu bahwa ternyata nafas itu penting banget. Dan di dalam kehidupan rohani, nafas itu adalah doa. Saya cuma mau mengingatkan, kapan terakhir kekasih Tuhan berdoa? Kalau kekasih Tuhan jawab, aduh selali aku ya, kapan ya aku berdoa? Hati-hati, berarti Anda sudah lama sekali tidak bernafas. Jadi kalau Anda sekarang hidup, itu Anda dihidupi oleh nafasnya siapa gitu kan? Saya nggak apa-apa tuh Bu Dani nggak pakai doa. Oh it's okay, kamu nggak apa-apa nggak pakai doa, tetapi kamu berarti bernafasnya pakai nafas buatannya siapa gitu ya.
Nah, jadi ini penting, komunikasi dan nafas. Tanpa doa kita mati. Mati apanya? Nanti kita akan belajar sama-sama. Nah, tujuan doa itu selain menyatakan isi hati, tapi kita juga perlu tahu bagaimana doa yang berkenan kepada Allah. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2 dikatakan, pertama-tama aku menasihatkan. Ini memang Rasul Paulus ya yang menasihatkan. Saya percaya pasti karena hubungan dia dengan Tuhan yang sangat luar biasa, dia bisa menuliskan hal-hal yang luar biasa di dalam kitab Alkitab. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Nah, bagaimana doa yang berkenan kepada Allah? Dikatakan di sini, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Saya bagi dalam 3 hal. Yang pertama, doa ucapan syukur. Yang kedua, doa permohonan. Yang ketiga, doa syafaat. Dan dijelaskan di situ bahwa naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk siapa? Semua orang, tidak ada kecuali loh kekasih Tuhan. Jadi kita mengucap syukur untuk siapa? Semua orang. Semua orang. Kalau sementara kita sekarang ada di rumah, semua orang yang ada di rumahmu itu siapa? Istri, suami, anak, pembantu, mungkin adik iparmu, mungkin kakak iparmu, mungkin mantumu, mungkin cucumu, mungkin orang mertuamu. Saya mau bertanya, apakah kekasih Tuhan bisa mengucap syukur untuk orang-orang itu? Terima kasih Tuhan, aku bersyukur untuk suamiku. Nggak bisa, Bu Dani. Wah, dia itu buencekno, Bu, wes ngomongnya kasar sama saya. Tapi firman Tuhan bilang apa? Doa yang dikenan Allah adalah doa yang bisa dinaikkan dengan ucapan syukur untuk semua orang. Saya mau tanya, apakah semua orang itu yang ada di luar rumahmu? Bukan, yang paling dekat pun ya itu juga semua orang. Kalau firman Tuhan di bagian yang lain katakan sesamamu manusia. Nah, apakah mereka sesama kita manusia? Pasti iya kan, sama manusianya gitu kan. Mulailah kekasih Tuhan menaikkan ucapan-ucapan syukur untuk semua orang yang ada di dalam kehidupanmu, siapapun. Apakah mereka yang sudah berbuat baik, bahkan yang tidak berbuat baik sekalipun, ucapkan syukur. Di sini dikatakan semua orang, lalu berikutnya dikatakan untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Raja-raja dan semua pembesar artinya siapa? Otoritas kita. Otoritas terdekat dimulai dari dalam rumah. Sebagai seorang wanita, seorang istri, otoritas terdekatnya adalah suami. Lalu keluar rumah ada otoritas lagi, Pak RT. Keluar RT ada RW, keluar RW ada lurah, keluar lurah ada camat, ada wali kota, ada gubernur. Apakah kita sudah mengucap syukur untuk mereka semua? Otoritas yang lain, bagi orang yang bekerja, ada pemimpin-pemimpin perusahaan yang menjadi otoritas kita. Itu raja-raja dan semua pembesar yang ada dalam hidup kita. Kita juga menaikkan doa permohonan untuk mereka. Kita naikkan doa syafaat untuk mereka. Dikatakan kalau kita sudah kerjakan itu semua, Rasul Paulus bilang apa? Agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Jadi kekasih Tuhan, kalau kita mau hidup tenang, tentram, lakukan itu. 1 Timotius 1 ayat 2 ayat 1 dan 2. Mungkin kita sudah sering dengar firman ini, bahkan mungkin hafal ayatnya. Tetapi yang jadi problem adalah apakah kita mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Saya percaya ketika kita naikkan ini
di dalam rumah, maka hidup kita di dalam rumah tangga kita akan tenang. Kita akan tumbuh menjadi orang-orang yang saleh, dan kita akan tumbuh menjadi orang-orang yang terhormat. Dan itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, ya. Jadi tiap kali kita berdoa, perhatikan ini. Ucapan syukur, permohonan dan syafaat, ya. Nah, berdoa selain menyatakan isi hati kita tadi, berdoa juga menumbuhkan kehidupan rohani kita. Prayer for hope and strength. Markus 11 ayat 24 mengatakan begini, karena itu aku berkata kepadamu, kali ini akunya itu Tuhan Yesus. Jadi ini yang ngomong nih Tuhan nih, gak boleh dibantah nih. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan kau doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini bicara tentang menumbuhkan kehidupan rohani, dalam hal ini menumbuhkan kehidupan iman. Semakin banyak berdoa, iman semakin bertumbuh. Amin. Semakin banyak berdoa, rasa percayamu kepada Tuhan itu semakin bertumbuh. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tentang iman. Salah satu cara menumbuhkan iman kita, salah satu cara menumbuhkan keyakinan kita, percaya kita kepada Allah adalah dengan berdoa. Dengan berdoa kita naikkan ucapan syukur, kita naikkan permohonan kita naikkan syafaat kita. Artinya kita itu sedang mempercayai Allah. Kita sedang membangun kepercayaan kita terhadap Allah. Menumbuhkan kehidupan iman kita. Yang kedua adalah 2 Tawarikh 7 ayat 14 dikatakan, dan umatku, umat Allah yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Perhatikan, kita kepinginnya selalu Tuhan itu dengar doa kita. Kita selalu pengennya Tuhan itu ngampuni dosanya kita, dan kita itu selalu inginnya Tuhan memulihkan kita. Dan indikatornya selalu kalau dipulihkan itu selalu bicara tentang jadi sukses. Dipulihkan itu jadi dari yang gak punya jadi punya. Bukan hanya itu kekasih Tuhan. Sini dikatakan bahwa doa yang kita naikkan itu membangun kerendahan hati kita, membangun kebergantungan kita kepada Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Kalau kita berdoa kan kita selalu menyebut namanya Tuhan. Merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Kita itu mencari wajahnya Tuhan karena kita punya prinsip bahwa tanpa Tuhan saya gak bisa buat apa-apa. Karena kebergantungan kita kepada Tuhan, itu sebabnya kita cari wajahnya Tuhan. Karena kita ini berdosa, maka ketika kita berdoa itu membuat kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Kerendahan hati. Ketika kita banyak berdoa, artinya kita banyak membangun kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Karena orang yang rendah hati adalah orang yang mau berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau kita sombong, kita tidak akan berdoa. Kenapa? Karena kita menganggap diri kita bisa. Tapi hari ini kita diingatkan, yuk, kalau pengen rendah hati, banyak berdoa, banyak ngomong sama Tuhan, minta Tuhan untuk menolong kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Cari wajahnya Tuhan. Kehidupan rohani kita dibangun, iman, kerendahan hati, kebergantungan kita dibangun ketika kita berdoa. Yang ketiga adalah menumbuhkan kehidupan rohani bagian mana? 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14, boleh dicatat ya.
1 Yohanes 5 ayat ke-14, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Yang saya garis bawahi adalah menurut kehendak Tuhan. Kekasih Tuhan, melalui doa kita akan semakin peka terhadap kehendak Tuhan. Melalui doa. Kenapa? Karena doa itu komunikasi. Bukan cuma kita yang ngomong satu arah. Itu seminar namanya. Kita nyeminari Tuhan. Gini ya Tuhan ya, daftarnya gini Tuhan ya. Enggak. Tapi doa itu komunikasi. That's why saya tadi katakan mengucap syukur, permohonan, and then syafaat. Dengar, ada masanya ketika kita berkomunikasi itu. Kalau saya tadi ngobrol sama Joshua kan ada jeda ya. Joshua diem dengerin saya, nanti ada saya harus diem dengerin Joshua. Ada jeda. Mari kita melatih diri kita ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ada waktu mendengar arahannya beliau melalui doa. Itu yang membangun kepekaannya kita. Diem, dengarkan. Setelah ngomong sama Tuhan, dengerin. Kalau yang saya kerjakan dalam hari-hari saya adalah ketika saya sudah bersyukur, saya mulai diem dan saya bilang, Tuhan taruh di hatiku, siapa? Aku ini harus bersyafaat untuk siapa? Aku ini harus minta apa? Sampai nanti itu saya dapat impresi gitu. Oh, si A, si B, dan itu saya mulai doakan. Dan itu saya diem lagi, Tuhan apa yang aku harus doakan? Nanti itu muncul. Jadi ini melatih kepekaan kita. Kalau kita mau dengar suaranya Tuhan, kekasih Tuhan, kita nggak bisa seperti orang yang ada di pinggir jalan, yang lihat macam-macam yang lewat, nggak bisa. Firman Tuhan Yesus katakan, masuk ke dalam kamarmu, tutup. Artinya apa? Mengasingkan diri, sendiri, berdua, intim. Coba kita kalau ngobrol rame-rame, kadangkala kita nggak fokus, bukan? Misalnya kita ngobrol nih sekeluarga isinya 5, 6, 7 orang. Bayangkan kalau semua pada ngomong, kita tuh mau dengerin yang mana, kita nggak bisa tahu. Tetapi ketika kita ngomong berdua, kita bisa gantian. Hari-hari ini saya senang, saya mau sharing. Hari-hari saya senang, saya punya pengalaman baru. Rapat itu pakai yang namanya aplikasi Zoom namanya. Anyway, apa aja lah ya, bisa ada Zoom, ada Skype gitu ya, ada Google Meet, ada macam-macam. Teman-teman bisa, kekasih Tuhan bisa milih gitu ya. Tapi yang banyak dipakai sekarang tuh yang Zoom. Itu ternyata kalau semua speakernya nyala, saya ini pusing. Ngomong nggak jelas ya. Even kita tuh tadinya kepingin kayaknya itu ketika kita mau devotion barengan, persekutuan doa pagi barengan, kita kepingin semua ikut menyanyi barengan. Ternyata saya tuh coba denger, saya nggak ikut nyanyi, saya diem. Loh, kejar-kejaran. Gitarnya di sebelah mana nggak dengar, nanti di sana bersamamu Tuhan, ada yang nyusul di belakangnya, bersamamu Tuhan, ada yang nyusul lagi, bersamamu Tuhan. Jadi akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa Zoom ini baik, tetapi harus diatur. Jadi yang jadi host harus mengatur, mic-nya harus di-mute, harus dimatikan semua. Nanti yang dihidupkan cuma 1-2 orang yang memang mau bicara utama, hostnya atau siapa yang mau bicara. Yang lain mingkem dulu, dengar, supaya nggak semerawut, supaya nggak salah paham. Sama persis dengan kalau kita berdoa. Kalau Anda nyerocos terus, Tuhan ini wis kepingin ngomong, tapi kita tuh ngomong, Tuhan tuh baru Tuhan ngomong gini loh, gini loh, Tuhan dia nggak ngomong-ngomong, and then kita ngomong gini, kok Tuhan nggak jawab saya ya? Aku loh sudah berdoa tiap hari, kok nggak ada jawabannya? Kenapa? Sebetulnya bukan Tuhan nggak jawab, kita tidak dengar, kita ini tidak mendengar, kita tidak mau diam sebentar untuk mendengar ya. Jadi ini dengan doa itu ada manfaat yang kita dapatkan, yaitu menumbuhkan kehidupan rohani kita, iman kita bertumbuh, kepercayaan kita kepada Tuhan itu bertumbuh, kerendahan hati kita, kebergantungan kita kepada Tuhan bertumbuh, dan kepekaan akan kehendaknya Tuhan. Karena firman Tuhan juga katakan,
doa yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan itu yang dikabulkan gitu kan. Jadi jaga baik-baik, semua doa yang kita naikkan ini harus sesuai kehendaknya Tuhan gitu kan. Nah, untuk tahu kehendaknya Tuhan gimana? Dengarkan Tuhan gitu ya. Jadi saya pengen, karena saya ini guru, saya pengen kita ini jelas gitu, setelah itu kita bisa mengerjakannya dengan sukacita. Nah, yang berikutnya tadi kan menumbuhkan, yang berikutnya adalah berjaga-jaga, prayer for soldiers and military. Matius 26 ayat 41 Tuhan Yesus sudah ngasih contoh. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Melindungi dengan doa itu penting. Berdoa, berjaga-jaga supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Roh ini nurut, roh itu diajarin apa nurut, tapi daging kita tuh yang lemah, dan yang sering kali membuat kita jatuh ke dalam pencobaan adalah karena kedagingan kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus ngajak murid-muridnya, yuk doa, yuk berjaga-jaga. Doa itu seperti benteng, melindungi dengan doa. Kekasih Tuhan, kemampuan manusia menjagai segala sesuatu secara lahiriah itu terbatas. Ibu-ibu yang sekarang di rumah mungkin hari ini happy. Kenapa? Suaminya tidak keluyuran jauh-jauh, 24 jam under your control gitu ya. Bisa ngontrol suami-suami yang biasanya entah pergi kemana-mana tidak jelas, atau istri-istri yang belanja tidak jelas. Sekarang 24 jam suamimu bisa mengawasi engkau mau ngapain juga ketahuan. Anak-anak nggak bisa apa-apa sekarang 24 jam. Tapi sejujurnya saya mau katakan bahwa kemampuan manusia menjagai sesuatu secara lahiriah terbatas. Mungkin fisik suamimu ada di sebelahmu, tapi pikirannya kemana-mana, kita nggak bisa jagain itu. Anakmu ada di sebelahmu, tapi pikirannya kemana-mana, kita nggak bisa jagain. Jadi apa sih yang bisa jagain kita? Yaitu doa. Efesus 6 ayat 18 mengatakan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi kekasih Tuhan, doa ini juga bermanfaat untuk benteng keluarga kita, benteng pribadi kita, benteng perusahaan kita, benteng pegawai kita. Bentengin doa, ya nggak putus-putusnya. Saya punya kesaksian zaman saya muda, kadangkala berdoa, kadangkala enggak. Kadangkala berdoa untuk bos saya, kadangkala enggak. Dan suatu hari saya bermasak, rasanya itu saya tuh ngalami problem dengan bos saya. Sampai ada masa saya katakan, wes sudah tak doain. Nah, jadi akhirnya saya mulai doain. Saya doain. Aduh, tanpa saya sadari problem itu rasanya yang biasanya kalau orang Surabaya bilang golek goro-goro, itu udah nggak ada lagi goro-goro itu. Jadi nggak ada lagi, tidak ada gegara, tidak ada tiba gitu ya, tiba-tiba ngoprekin saya, nggak ada. Smooth. Nah, saya berdoa terus, enggak, saya langsung ngerasa gini, iya ya, kok sekarang kok tenang, damai sejahtera. Nah, ketika tenang, damai sejahtera itu saya mulai lupa untuk berdoa. Saya mulai kendor gitu, kendor. Apakah langsung ada permasalahan? Tidak. Tetapi tiba-tiba entah kapan, boom, masalah. Yang bikin heboh saya gitu, loh kenapa ya kok orang ini bermasalah lagi, kok cari gara-gara lagi. Ternyata ketika saya cek, oh sudah sekian lama saya tidak berjaga-jaga dengan doa-doa saya. Artinya bukan begini ya, oke kita doa supaya kita tidak dapat masalah, bukan. Tetapi kita punya kemurnian hati bahwa ketika kita mendoakan, doa itu bekerja jauh lebih besar dari apa yang Allah itu bekerja lebih besar dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Penjagaan dan kemurnian hati kita ketika kita berdoa itu penting ya. Jadi doa itu untuk berjaga-jaga. Kita udah gak bisa ngapa-ngapain, jangan marah dengan hamba Tuhan, dengan pendeta yang ngomong bahwa Bu, berdoa saja, jangan marah, karena memang itu yang harus dikerjakan gitu. Seringkali kan kita gini, aduh kok berdoa lagi gitu kan. Tapi ya itu yang memang harus dikerjakan. Nah, yang berikutnya tuh, yang terakhir yang saya catat ini sebagai pelajaran kita adalah doa itu menyatakan kuasa Allah. Prayer for healing and deliverance.
Doa itu untuk kesembuhan dan kelepasan. Menyatakan apa sih kesembuhan kelepasan? Menyatakan kuasanya Allah. Di dalam doa itu kuasanya Allah itu dinyatakan. Apa? Mujizat bisa terjadi, kesembuhan bisa terjadi, kuasa jahat bisa pergi dari kita. Mazmur 107. Mazmur 107 ayat 28 sampai 30. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Bukan pelabuhan kesukaannya Tuhan, ke pelabuhan kesukaannya mereka. Bayangkan, Allah itu punya hati yang sedemikian rupa ketika kita itu berseru-seru kepadanya. Berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Hari-hari ini kita ngalamin apa? Mungkin karena pandemi COVID-19 ini kita ngalamin kesesakan-kesesakan, problem-problem, beban-beban. Yang harus ngurusin anaknya juga mungkin merasa terbeban. Yang ekonominya terbatas mungkin juga terbeban. Yang bisnisnya lagi turun merosot dan tidak punya cadangan dana mungkin bisa terbeban dengan ini. Kesesakan, setiap kita punya masa kesesakan, setiap kita punya kesesakan yang berbeda-beda. Mungkin saya ngelihat orang lain masih enak, tetapi orang itu pun punya kesesakannya. Janji firman Tuhan, prayer for healing and deliverance. Tuhan berjanji untuk melepaskan kita dari segala jenis kesesakan. Berseru-serulah mereka, berseru-serulah Dani, berseru-serulah Joshua, berseru-serulah kekasih Tuhan yang mendengar siaran radio ini kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan firman Tuhan bilang apa? Dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Kita sedang cemas apa? Aduh, nanti dapat gajian penuh enggak ya, wong sudah work from home. Aduh, pabriknya nanti tutup enggak, aku ini pegawai non tetap, pegawai kontrak honorer. Aku ini bisa dapat duit apa enggak? Nanti kalau enggak dapat duit gimana? Terus kalau beneran enggak dapat duit, terus aku nanti makannya seperti apa? Kalau persediaan makan habis bagaimana? Itu kecemasan-kecemasan yang ada. Apakah saya cemas? Saya juga punya kecemasan. Tapi saya mau berdiri dalam firman Tuhan ini. Saya mau pegang janji firman Tuhan ini. Dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam. Kekasih Tuhan, pandemi COVID-19 adalah badai menurut saya. Badai. Saya bayangkan, saya dapat kiriman video tentang perahu muridnya Tuhan Yesus yang terkena badai dan Tuhan Yesus itu tidur di buritan. Saya bisa bayangkan, ngeri, takut. Tetapi mari kita sadari bahwa Yesus ada di situ. Yesus ada di bahteramu. Yesus ada di dalam rumahmu. Yesus ada di dalam hatimu. Yesus ada dalam perusahaanmu. Ini pun saya sedang berkata-kata seperti ini, saya sedang berkata-kata kepada diri saya sendiri. Yesus ada di sekolah saya, Yesus ada di rumah tangga saya, Yesus ada di pekerjaan saya, Yesus ada di pekerjaan anak saya. Saya katakan, even though meskipun mungkin Tuhan itu tidur, Tuhan itu diam ya, saya tidak bilang Tuhan tidur karena Tuhan tidak pernah tidur, tapi Tuhan itu sepertinya diam. Tapi yuk latih diri kita untuk percaya, Pak, menyadari keberadaan Tuhan, menyadari kehadirannya Tuhan bahwa Dia ada di tempat kita. Dengan apa? Doanya kita tetap meyakini meskipun kondisinya tidak baik di mata kita. Tapi kita janji firman Tuhan. Dikeluarkannya kita dari kecemasan kita, dibuatnya lah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Yuk, rasanya hari-hari ini, semasa kita ada di rumah, semasa pandemi COVID-19 ini, doa bukan sesuatu yang lip service, tetapi kita harus sungguh-sungguh menaikkan doa kita kepada Allah, karena itu yang dinantikan Allah. Apakah Tuhan tahu?
Tuhan sangat tahu apa yang harus dia kerjakan. Tuhan sangat tahu. Tetapi Allah ingin kejujuran kita. Allah ingin kita mengakui keberadaan beliau di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang terjadi? Mereka bersukacita sebab semuanya reda. Dan ini tidak berhenti di situ. Tuhan itu kalau kerja extra mile, dia tidak kerja separuh-separuh cuma menendangkan badai, tok, enggak. Tapi dikatakan dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Finish, sampai selesai. Pelabuhan kesukaannya kita apa? Kekekalan. Jadi Tuhan tuh tidak pernah nuntun kita separuh-separuh. Udah dibiarin aja nih di danau. Loh, terus kita nggak mendarat? Gak usah biarin, yang penting kan tenang. Tidak, Tuhan bilang dan dituntunnya. Artinya kita tidak dibiarkan berjalan sendiri. Ketika kita terus menghidupi kehidupan doa kita, melalui kehidupan doa kita akan tahu tuntunannya Tuhan. Tuntunannya Tuhan ke pelabuhan kesukaan mereka. Baik kekasih Tuhan ya, kita tadi sudah belajar itu. Jadi tujuan-tujuan doa yang kita pelajari, yang pertama tadi adalah menyatakan isi hati kita, lalu menumbuhkan kehidupan rohani kita, untuk kita berjaga-jaga dan menyatakan kuasanya Allah. Ada yang perlu disembuhkan, ada yang perlu kesembuhan, ada yang perlu kestabilan ekonominya. Gak mungkin Budani kondisi gini, gak mungkin stabil ekonomiku. Itu artinya imanmu ke sana. Tuhan itu bisa membuat perbedaan. Amin. Bangsa Israel ada di Mesir, betul ya, tapi dia ada di tanah Goshen. Dan Tuhan memberikan perbedaan untuk tanah itu. Artinya saya percaya, rumah tangga kita ada di mana? Di bumi Indonesia. Tuhan bisa membuat perbedaan rumah tangga kita dengan rumah tangga yang lain. Sejauh kita letakkan dia sebagai pengendali hidup kita. Terus bagaimana kita menghidupi rumah tangga kita dalam masa seperti ini? Komunikasi terus sama yang mengendalikan kita. Diapakan kapten? Diapakan Tuhan? Ini saya harus seperti apa Tuhan? Ini apakah saya boleh lakukan ini? Terus komunikasi. Ketika kita terus berkomunikasi, Tuhan itu mengerjakan jauh lebih besar dan lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Nanti pada akhirnya kita itu tiba-tiba bisa gini, loh sudah selesai ya? Tenang ya. Kenapa? Memang bukan kekuatan kita. Coba teman-teman kekasih Tuhan semua umek sendiri, tambah capek semuanya. Tapi saya juga tidak katakan wis diem aja ya, nggak usah ngapa-ngapain. Bukan. Cari tahu kehendaknya Tuhan. Mungkin dalam kondisi ini Tuhan bisa kasih ide-ide brilian untuk kita kerjakan, yang memang lagi dibutuhkan. Jadi perkara-perkara itu yang perlu kita miliki. Kenapa kita perlu berdoa? Nanti saya akan kembali, saya mau ajak kita menyelidiki doa yang berhasil itu seperti apa toh. Nah, kita istirahat sebentar, kita dengarkan pujian, dan nanti kita akan kembali sambil kekasih Tuhan merenungkan tadi catatannya ya, dan ambil komitmen. Oke, baik, saya mau lakukan ini, saya mau lakukan ini. Baik kekasih Tuhan semuanya, demikian tadi pemaparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Evangelis Dani Matita tentang doa. Dan itu masih belum selesai, oleh karena itu kekasih Tuhan, kami akan break, akan hadir beberapa informasi dan juga pujian. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah tune in terus di 1062 AM Radio Sangkakala maupun Anda yang mendengarkan melalui jalur live streaming.